Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai IP address dan juga nanti juga menjelaskan mengenai cara merubah dari bilangan desimal ke bilangan biner ya. Yang nanti ini akan kita gunakan dalam penghitungan subnetting. Nah, untuk yang pertama kita harus memahami dulu apa itu IP address ya. IP address itu merupakan sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Jadi IP address itu merupakan sebuah identitas ya yang digunakan untuk dapat terhubung dengan perangkat lain melalui internet. Dapat dianalogikan seperti ini. IP address itu dapat dianalogikan sebagai nomor telepon. Jadi ketika kalian mempunyai HP itu kan pasti ada nomor teleponnya. Kemudian ketika ingin menghubungi teman kalian yang juga mempunyai handphone itu pasti juga harus memiliki nomor telepon sebagai identitasnya. Jadi kalian bisa menghubungi teman kalian itu dengan melalui nomor telepon tersebut. IP address juga dapat dianalogikan sebagai nama dan juga alamat. Misalkan seperti ini. Ketika teman-teman ingin mengunjungi sebuah perpustakaan ya di dalam sebuah universitas atau di kampus ya, maka teman-teman ketika ingin memasuki perpustakaan itu pasti disuruh untuk menyerahkan identitas tersebut atau agar pengurus itu tahu bahwa nama kalian itu yang akan mengunjungi perpustakaan tersebut. Jadi nama kalian itu dicatat agar perpustakaan itu mempunyai database ya. Jadi misalkan kalian mengunjungi sebuah website ya, maka alamat IP kalian itu juga nanti akan masuk ke dalam daftar pengunjung dari sebuah website tersebut. Kemudian untuk analogi sebagai alamat, nah ini ketika teman-teman berbelanja di online shop, maka kalian diminta untuk memasukkan sebuah alamat rumah kalian agar barang tersebut itu sampai di rumah kalian. Jadi kesimpulannya IP address itu merupakan sebuah identitas yang digunakan oleh perangkat-perangkat komputasi yang dapat digunakan untuk menghubungi perangkat lainnya melalui internet. Di dalam IP address terbagi dalam dua versi ya. Untuk yang versi pertama itu ada IP versi 4, kemudian ada IP versi 6. Ya, yang akan kita bahas adalah IP dari versi 4. Di dalam IP versi 4 itu terdapat 5 kelas, tapi yang akan kita bahas hanya 3 kelas, yaitu mulai dari kelas A, kemudian ada kelas B dan juga kelas C ya. Kemudian di dalam kelas-kelas tersebut, di dalam kelas-kelas ini ABC ini itu ada namanya ring. Ring itu kira-kira seperti IP atau jarak yang bisa digunakan dalam kelas tersebut ya. Kalau dalam kelas A itu mulai dari 0 sampai 127. Kemudian di kelas B itu mulai dari 128 sampai 191. Ini adalah lanjutan dari kelas A ya. Kemudian kalau kelas C itu lanjutan dari kelas B, yaitu 192 sampai 223. Selain ada ring, di kelas-kelas tersebut itu juga ada namanya net ID. Di dalam kelas A itu terdapat net ID-nya itu ada 8 bit ya. Kemudian untuk kelas B itu ada 16. Kemudian untuk kelas C itu ada 24. Nanti kita akan bahas kenapa kok bisa 8, 16 dan juga 24. Untuk selanjutnya ada namanya host ID.
Nah, untuk kelas A itu host ID-nya sekitar 24. Kemudian untuk kelas B itu ada 16, kelas C itu ada 8. Jadi kalau di total itu 8 tambah 24 32. Ini juga 32. 24 tambah 8 juga 32. Nah, ini merupakan pembagian dari kelas-kelas pada IP address. Kemudian baru-baru ini juga ada namanya CEDR. CEDR ini itu difungsikan nanti sebagai prefixnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. CEDR kelas A itu mulai dari 8. Kemudian untuk kelas B itu mulai dari 16. Kemudian kelas C mulai dari 24. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, ini merupakan pembagian dari kelas-kelas pada IP address versi 4. Nah, untuk selanjutnya sebuah IP address versi 4 atau IPv4 ini itu terbentuk dari 32 binary bits ya, namanya itu binary bit. 32 binary bit ini itu terbagi lagi menjadi 4 oktet ya. Dalam IP address itu terbagi dalam 4 oktet, di mana setiap satu oktetnya itu terbagi menjadi 8 bit. Nah, ini tadi 32 binary bit ya. Kemudian untuk nilai oktet, nah itu kita kasih dulu oktet pertama. Tadi kan ada 4 oktet ya. Kemudian ada oktet kedua, oktet ketiga, sampai oktet keempat. Isi dari masing-masing oktet ini itu adalah mulai dari 0 sampai 255. Ini juga sama, 0 sampai 255, 0 sampai 255. Ini juga 0 sampai 255. Ini kalau dalam desimal. Kemudian kalau nilai oktet tersebut dalam bentuk biner itu nilainya antara 0 atau 1. Ini juga sama, 0 atau 1 ya. Jadi dalam bahasa biner itu nilai angkanya itu cuma 0 dan 1 karena bahasa tersebut yang bisa dipahami oleh komputer, yaitu ketika 0 maka tidak digunakan atau mati, kalau 1 itu berarti aktif atau nyala. Kemudian setiap oktet ini itu dikonversi atau dipisahkan oleh tanda titik ya, atau biasa disebut dengan dot. Misalkan gini, 192.168.35.1. Nah, ini dipisahkan sama titik. Nah, ini nanti 192 ini merupakan oktet. Ini saya pindah dulu di sini ya. Nah, ini 192 ini merupakan oktet pertama, 192. Kemudian oktet kedua itu adalah 168 karena dipisahkan sama titik atau dot ini ya. Kemudian oktet ketiga itu adalah 35. Kemudian oktet keempat atau oktet terakhir itu adalah 1. Nah, ini merupakan pemisah ya. Dot itu pemisah atau dipisahkan ya. Kemudian untuk selanjutnya dalam mengisi nilai-nilai dalam masing-masing oktet itu ada ketentuannya, yaitu minimal 1 digit dan maksimal itu 3 digit ya. Misalkan ini minimal 1 digit. Nah, ini ada namanya 1 digit karena ada angka 1, cuma ada satu digit ya. Kemudian maksimal 3 digit ini ada di oktet pertama dan oktet kedua. Ini ada 3 digit, yaitu digit 192 dan juga 168. Nah, ini tidak boleh lebih ya,
karena tadi syaratnya 0 sampai 255. Kemudian untuk oktet pertama itu merupakan penentu dari kelas IP address yang digunakan. Misalkan ini oktet pertama 192. Tadi di dalam tabel rank IP 192 itu ikut kelas C, berarti ini merupakan IP address kelas C. Kemudian kita nanti akan belajar cara menghitung IP address ini ya, tapi sebelumnya kita harus paham dulu perhitungan dari biner ke desimal, desimal ke biner. Untuk menghitung desimal ke biner, kita harus hafal atau paham namanya rumus dari pangkat biner. Pangkat biner itu dimulai dari 2 pangkat 0, kemudian pangkat 1, pangkat 2. Ini dari kanan ke kiri ya teman-teman. Pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, sampai pangkat 7. Ini 2 ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ya. Kalau 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2, 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 itu 128. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, teman-teman harus paham mengenai perhitungan ini ya teman-teman. Nah, misalkan ini kita geser aja. Kita geser ke sini. Kita geser ke sini ya teman-teman. Nah, misalkan ini 192. Ini kalau diubah dalam bilangan biner, ini 192 ini kan bilangan desimal ya. Kita ubah dalam bilangan biner. Nah, 192 itu merupakan penjumlahan dari angka-angka yang digunakan. Nah, 192 ini angka yang paling mendekati itu adalah angka 128. Nah, berarti ini kita aktifkan. Ingat, dalam bilangan biner itu hanya ada 2 angka, yaitu 0 dan juga 1. Kalau angkanya tersebut digunakan, maka kita beri nilai 1. Kemudian 192 ini kita kurangi 128, berarti sisa 64. Nah, 64 ini kita lihat dulu di sini mana angka yang paling mendekati 64. Nah, ini pangkat 6, maka kita ini nyalakan 1. Kemudian 64 dikurangi 64 ini sisa 0, maka sudah tidak ada, berarti ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini juga 0. Jadi ini itu merupakan jumlah atau sama dengan dari pangkat-pangkat yang digunakan. Nah, misalkan lagi 168. Ya, 168 ini 128 masih bisa. Jadi 168 masih bisa dikurangi 128, kita gunakan 1. Kemudian masih sisa 40. Kemudian 40 ini kalau dikurangi 64 tidak bisa, maka kita beri 0. Kemudian 40 dikurangi 32 bisa, berarti kita beri nilai 1. Nah, di sini berarti masih sisa 8. 8 dikurangi 16 tidak bisa, kita beri 0. Kemudian 8 dikurangi 8 ini 1. Nah, berarti sudah tidak ada sisanya, sudah 0. Ini kita kasih 0, 0, 0. Ya, kemudian lagi, misalkan contohnya 35. 35 tidak bisa dikurangi 128, tidak bisa dikurangi 64, berarti kita isi dengan 0, 0. Kemudian 35 itu bisa dikurangi 32, berarti ini 1, berarti ini masih sisa 3. 3 itu bisa dikurangi sama pangkat
1, berarti cuma di sini 1, kemudian sama ini 1, jadi yang lainnya itu 0. Begini ya teman-teman. Jadi untuk merubah bilangan desimal ke bilangan biner, maka yang harus dipahami itu adalah masalah pangkat ini, pangkat 0 sampai pangkat 7. Ini ada satu contoh lagi, ini 1, IP-nya 1, kemudian 1 tidak bisa dikurangi 128, bisanya dikurangi ini, pangkat 0, berarti ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1. Ya, jadi kalau dalam bilangan desimal IP-nya misalkan 192.168.35.1, tapi kalau di dalam bilangan biner itu ini kita masukkan 11, ini 11, kemudian nolnya 6 kali, itu 2 3 4 5 6. Kemudian di sini 168 itu satunya ada 3, ini 1 0 1 0 1 0 0 0. Kemudian 35 ini berapa bilangan binernya? Ini ya, 001 000 11. Kemudian 1 ini tuh 2 3 4 5 6 7. Nah, ini berapa ini? Oh, nolnya nggak bisa di depan. Ini kita coba format selnya. Karena kalau 0 di depan itu tidak bisa ini ya. Tuh 2 3 4 5 6 7. Oh, masih tidak bisa. Tuh 2 3 4 5 6 7. Gini ya teman-teman. Jadi kita beri petik 1 ya. 00 itu 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini merupakan ini adalah bilangan desimal, ini bilangan biner. Jadi kalau 192 dikonversi ke biner itu adalah 11, nolnya 6 kali. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 oktet, ini ya, 4 oktet, 1 2 3 4. Ini saya isi dulu. Oktet 1, oktet 2, oktet ketiga, dan juga oktet keempat. Kemudian kita lihat lagi bahwa di masing-masing oktet itu terdapat 8 bit. Nah, ini makanya di dalam biner angkanya itu ada 8 digit ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini pun juga sama, ada 8 digit. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga sama, ada 8 digit. Jadi yang dimaksud oktet itu adalah ini ya, dibagi 4 oktet, kemudian dalam satu oktet itu terdapat 8 bit atau 8 digit. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita coba latihan lagi. Misalkan berapa? Kalau mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Atau ini kita hapus dulu ya teman-teman. Jangan, mulai dari sini saja. Kita hapus. Misalkan angkanya itu 50. Nah, 50 itu tidak bisa dikurangi 128, kita isi 0. 64 juga tidak bisa, kita isi 0. 50 bisa dikurangi 32. Ini kita beri nilai 1, berarti sisa 18. Ya, 18 tidak bisa dikurangi 16. Ini kita nyalakan, berarti sisa 2. 2 itu tidak bisa dikurangi 8, 0. Ini juga 0. Nah, ini berarti 1. Nah, ini sudah 0, berarti sisanya juga 0. Sudah. Begitu ya teman-teman. Jadi harus bisa memahami mengenai cara menghitung dari bilangan biner ke bilangan dari bilangan desimal ke bilangan biner. Begitu ya teman-teman.
Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar subnetting. Mungkin akan dilanjut di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.